Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Mutia Atifah. Hari ini saya diminta oleh teman-teman dari FSKP untuk sharing mengenai mempersiapkan diri menjadi teman hidup solihah. Mungkin kita langsung ke materi. Teman-teman di sini usianya berapa ya? Apakah sudah 20 tahunan atau mungkin masih belasan? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kok kayaknya di usia 20-an tuh teman-teman udah banyak banget yang pada nikah. Kalaupun kita belum nikah, kita jadi ditanyain, kapan nikah? Gitu. Padahal misalnya kita masih kuliah atau masih pengen kerja dan lainnya gitu ya. Jadi kadang tuh ditanyain kayak gitu jadi bikin kita kayak agak sebel sendiri gitu ya. Nanti apalagi mau lebaran nih, nanti kita ditanyain deh, kapan nikah? Gitu. Tapi kenapa sih di usia 20-an itu kok kayaknya topik terkait pernikahan ini jadi sangat erat banget dengan diri kita? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kita bisa memandang pernikahan dan perkembangan ini dari sudut psikologi dan Islam. Jadi memang ternyata terkait pernikahan ini berkaitan erat dengan tugas perkembangan. Biasanya transisi nih antara remaja akhir sampai dewasa. Biasanya remaja akhir itu kalau nggak salah ya sekitar 19 tahun. Mulai dewasa awal itu 21 tahun. Dari sini biasanya salah satu tugas perkembangannya remaja akhir ya. Kalau berdasarkan dari referensi yang saya baca, karena ini dari penelitian dan buku asing juga, biasanya kalau di remaja akhir itu kayak mulai mengenal lawan jenis, mulai dekat, makanya mereka ada kencan, ada pacaran kayak gitu. Dan setelah itu nanti di usia masuk dewasa mulai deh berpikir terkait membangun keluarga. Makanya ini nanti akhirnya ada siklus kehidupan keluarga. Jadi biasanya udah mulai sekitar 21 kalau nggak salah 21 tahun tuh mulai tinggal terpisah. Kalau di luar negeri itu biasanya 17 kurang lebih segitu, usia segitu udah boleh tinggal terpisah dari orang tua. Jadi nggak serumah lagi gitu, hidup mandiri. Nah, dari situ mereka bebas menentukan mau gimana tinggalnya. Nah, tapi kalau di Indonesia kan masih jarang ya. Palingnya kalau hidup terpisah itu misalnya ngekos karena kuliahnya jauh atau kerjanya jauh dari rumah gitu. Terus nanti di siklusnya lagi mulai deh membentuk keluarga, kemudian menjadi orang tua, sampai nanti akhirnya berusia lanjut. Nah, kalau dalam peraturan pernikahan di Undang-Undang Indonesia sendiri, peraturan pernikahan itu minimal di usia sekarang tuh kalau nggak salah di 21 tahun. Kalau dulu sempat di 19 tahun untuk perempuan. Cuman akhirnya sekarang direvisi lagi gitu. Kalau dari pandangan saya, kenapa pemerintah menentukan usia minimal? Karena untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena dengan semakin dewasa, asumsinya ya, semakin dewasa semakin siap untuk menikah. Kalau dari sudut pandang Islam gimana ya? Kalau di dalam Islam sebenarnya kan kita secara fitrah gitu ya, Allah memberikan kita perasaan cinta, dan perasaan cinta ini tentu ingin kita salurkan kepada orang lain ataupun ingin kita terima dari orang lain. Nah, hanya saja Islam juga mengatur bagaimana kita harus mengekspresikan cinta dan bagaimana kita harus berinteraksi ketika sudah maupun belum nikah gitu. Makanya Allah memerintahkan kita untuk menjauhi zina karena ya banyak sekali hal-hal yang bisa mengarah ke sana. Makanya terlepas dari itu, pada akhirnya untuk menikah itu ada syaratnya gitu. Ya salah satunya adalah sudah balik. Kalau untuk perempuan sudah haid dan laki-laki sudah mimpi basah.
Kalau lebih lanjut lagi, Rasulullah pernah menyebutkan salah satu parameter tanda kita udah siap, bahwa ini kita jadi siap untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, tapi ulama lain juga menyebutkan kalau ba'ah ini terkait kesiapan untuk menafkahi itu. Jadi antara dua itu biasanya. Nah, tapi kalau untuk lebih lanjutnya terkait parameter per orang bisa beda-beda. Kemudian juga ada fitrah, akil, dan balik. Bagaimana kita, kalau tadi kan kita balik, tapi kita ada akil dulu, ada akal yang harus berkembang. Harusnya ini fitrahnya kita berkembang dulu, akal dulu, lalu balik gitu. Karena biar matang dulu nih pikiran kita baru balik. Cuman kan pada kenyataannya zaman sekarang karena faktor informasi, makanan, dan lainnya, bikin anak-anak itu lebih cepat balik dulu, sedangkan akilnya belum. Nah, sebenarnya ketika kita udah fitrah, akil, dan balik seimbang, maka ketika menikah akan lebih mudah gitu menjalani, insya Allah. Dan dalam sudut pandang Islam juga, pernikahan itu tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah, dan ini juga bagian dari sunnah Rasulullah ya, yang memerintahkan kita untuk menikah jika mampu. Karena memang sebagaimana fitrah kita tadi, kalau kita tidak menyalurkan ketika kita sudah mampu, maka bisa terjerumus dalam zina, nauzubillah. Dan juga untuk menghadirkan generasi penerus Islam gitu. Karena kan suatu saat kita akan meninggal, kalau kita tidak ada keturunan, siapa yang akan meneruskan kejayaan Islam? Seperti itu. Ini dari dua sudut pandang ini, mungkin kita ambil jalan tengahnya gitu ya. Psikologi bisa kita jadikan acuan, tapi kita jadikan Islam atau nilai-nilai Islam sebagai landasan kita untuk berpikir. Karena itu menikah bukan cuma sekedar untuk memenuhi tugas perkembangan aja, tapi lebih dalam, lebih lanjut dari itu, kita menumbuhkan fitrah dan menjalankan misi penghambaan kepada Allah. Karena kalau kita tidak menikah, fitrah kita akan tergerus, dan ya kita tidak bisa menjalankan ibadah Allah yang lainnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita harus menikah? Mungkin ini sebaiknya memang menjadi landasan awal gitu ya untuk menikah. Karena biar kita jelas nih, sebenarnya tujuan kita tuh menikah untuk apa sih? Jangan sampai kita menikah cuman gara-gara biar nggak jomblo lagi, atau biar nggak ditanyain kapan nikah lagi. Nah, padahal menikah bukan perkara sederhana gitu, bukan untuk 1-2 hari, melainkan untuk seumur hidup. Karena itu memang kita harus menyiapkan dengan semaksimal mungkin biar pernikahan kita tuh bertahan sampai akhir hayat. Di hadis disebutkan, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengentang nafsunya. Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi memang berkaitan juga ya dengan yang tadi, ketika kita menikah maka kita akan menundukkan pandangan kita, akan lebih menjaga kemaluan kita. Karena kalau kita tidak menjaga, nanti nauzubillah terjerumusnya ke dalam zina. Makanya ketika kita belum mampu, obatnya atau tamengnya
adalah dengan berpuasa, karena berpuasa akan menurunkan mengekang nafsu kita. Dan menikah sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, kita menikah untuk beribadah kepada Allah dan untuk menjalankan sunnah-sunnah lainnya. Lalu seperti apa langkah awal kita untuk menyiapkan nikah? Yang pertama adalah meluruskan niat. Terkait meluruskan niat ini penting banget. Kayak tadi pertanyaan awal, kenapa kita harus menikah? Nah, ini berkaitan dengan niat. Seperti apa niat kita untuk menikah? Untuk seperti tadi, mau karena biar gak jomblo lagi, biar gak ditanya kapan nikah. Nah, kita kan perlu memperjelas ini, karena sebenarnya sebaik-baiknya niat adalah mengembalikannya kepada Allah. Kemudian memahami hakikat menikah. Menikah itu apa? Kemudian caranya seperti apa? Kemudian mengingat kembali konsep diri. Konsep diri kita itu siapa? Tugasnya apa? Nantinya akan kemana? Itu kita perlu perjelas, karena rupanya pernikahan itu berkaitan dengan konsep diri. Kalau misalnya kita konsep dirinya nggak ajak nih, jadinya kita yang melihat orang lain udah nikah duluan, ih kok dia udah nikah aku belum, ya padahal sebenarnya kembali lagi pada konsep diri. Ketika kita belum menikah, kita pun bisa tetap beribadah, hanya saja bentuknya lain. Dan terkait ini, ikhtiar manusia adalah dengan mempersiapkan gitu, karena sebenarnya Allah sudah menjanjikan ya siapa jodoh kita, hanya saja kita perlu mengikhtiarkan dengan mempelajari ilmunya, mengetahui ilmunya, dengan menyiapkan mental, fisik, terus lainnya gitu ya. Kemudian juga dengan mengenal diri. Nah, mengenal diri ini kita perlu mengetahui sebenarnya kita tuh nikah emang udah butuh atau masih kepengen gitu. Nah, ini kita perlu kenali. Terus adakah kekhawatiran terkait pernikahan? Nah, ini mungkin kadang kita takut gitu yang mau nikah, cuman kita cuma takut aja, nggak tahu takut kenapa. Nah, ini kita perlu urai apa aja ketakutannya, dari situ kita atasi dan siapkan satu persatu. Kemudian berdamai dengan masa lalu, mungkin ada permasalahan dari keluarga atau dengan orang lain yang membuat kita trauma untuk menikah. Nah, sebaiknya kita tuntaskan dulu nih sebelum menikah. Jadi nanti ketika sudah menikah, kita tidak lagi membawa beban yang belum kita selesaikan. Tuh. Kemudian mengenal diri dengan cara merencanakan masa depan. Nah, kita ketahui deh visi misi kita, hidup kita tuh seperti apa sih, dan ketika menikah visi misinya akan seperti apa juga gitu. Karena pernikahan ini kan akan jangka panjang. Dari situ kita harus merencanakan nanti kalau punya keluarga ingin seperti apa, kita pun perannya seperti apa, ingin berkarya seperti apa. Jadi kitanya juga ketika sudah menikah bukannya malah jadi kemampuan kita menurun gitu ya, tapi justru insya Allah bisa jadi berkembang. Dengan kita mengetahui dan mencoba memulai langkah awal yang tadi, yang 2 poin besar yang saya sebutkan tadi, insya Allah hal ini bikin kita gak galau lagi. Gak galau apa? Galau mikirin siapa jodoh kita. Aku pengennya sama Ikhwan A, tapi gak tahu dia bakal suka atau enggak ya gitu. Sebenarnya ketika kita fokuskan diri pada meningkatkan kualitas diri, insya Allah sebenarnya Allah kan udah menjanjikan siapa jodoh kita. Nah, kita ikhtiar aja dulu, nanti siapapun jodohnya kita akan berusaha mencintainya gitu. Dan sebenarnya pernikahan ini bukan perkara siapa yang akan kita nikahi, melainkan bagaimana prosesnya kita menjemput jodoh dan bagaimana kalau kita menjalankan peran kita sebagai istri dan sebagai ibu. Terus juga kita jadi gak galau lagi terkait kapan nikah, karena kita yakin kalau Allah sudah menentukan waktu terbaik kita untuk menikah, insya Allah. Yang sedikit-sedikit lah mungkin kapan ya nikah, tapi setidaknya dengan kita terus meningkatkan
kualitas diri, kita terus menyiapkan secara bertahap. Insya Allah kita fokusnya pada itu, fokusnya pada proses bukan hasilnya gitu. Kemudian juga nggak galau lagi dari perasaan, ya aku belum mau menyempurnakan separuh agama, jadi aku belum bisa beribadah. Ya jangan gitu dong. Kita sebagai muslim, muslimah, segala hal dalam kehidupan kita itu kan bisa menjadi ibadah ya. Ketika belum menikah kita tetap bisa beribadah, dan ketika sudah menikah kita pun tetap bisa beribadah. Hanya saja beda nih ibadahnya. Kalau menikah mungkin lebih kepada keluarga lebih banyaknya. Kalau masih sendiri ya terkait diri sendiri, ibadah sendiri, kemudian kepada orang tua. Jadi jangan merasa bahwa nikah dan belum nikah itu kondisi yang salah satunya lebih baik dan salah satunya lebih buruk. Jangan sampai seperti itu, karena keduanya sama-sama baik, yang penting kita menjalani sesuai dengan syariat dan tuntunan Allah dan Rasulullah, seperti itu. Kemudian kita juga jadi nggak baper dan nggak mudah di PHP-in sama ikhwan gitu ya. Baper dalam artian misalnya kita ngelihat ada ikhwan gitu, ih ganteng banget, soleh banget gitu misalnya, atau enggak misalnya dia kayak baik banget sama kita, terus kitanya jadi baper. Nah padahal kita harus mengelola nih perasaan kita dan ekspresi cinta kita, dan kita juga jadi insya Allah akan lebih terhindar dari ikhwan-ikhwan yang mulai kode-kode nih, mungkin kayak mau nge-tag mau nikahin tapi berapa tahun lagi gitu. Nah itu kan bisa jadi hanya memberikan harapan palsu ya, karena yang namanya proses sebelum nikah itu penuh ketidakpastian. Jadi kalau kita mengharapkan pada sesuatu yang belum jelas, jatuhnya takutnya kita malah terjerumus dalam kemaksiatan. Kan auzubillah, jangan sampai seperti itu. Kemudian bagaimana kiat menjalani masa penantian? Di sini ada 3 poin besar lagi. Yang pertama, fokus pada diri sendiri, kemudian jaga diri dan hati, lalu kembalikan pada Allah. Ini sebenarnya bukan urutan ya, hanya poin-poin dan bisa kita lakukan secara simultan gitu. Yang pertama ada fokus pada diri. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita fokus mengenal diri. Fokus juga mempersiapkan nikah, apa-apa aja yang harus dipersiapkan. Kemudian meningkatkan kualitas diri, karena sebagaimana yang Allah sebutkan ya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitupun sebaliknya. Jadi kalau ingin dapat suami yang baik, kita pun harus baik dulu gitu. Kemudian menambah amalan ibadah gitu, kita tingkatkan ibadah, karena nantinya kalau udah menikah tuh tantangan akan lebih besar lagi. Jadi kita kalau bisa kita biasakan amalan ibadah kita, rutinkan, istiqomahkan dari sekarang. Jadi nanti setelah menikah kita tinggal menyesuaikan. Kemudian menyibukkan diri dengan aktivitas positif dan produktif, karena memang dengan beginilah kita akan insya Allah akan lebih terjaga lah langkahnya. Kalau kita tidak disibukkan dengan aktivitas positif dan produktif, nanti kita malah cenderung untuk lebih banyak galau gitu ya. Kemudian menjaga diri dan hati. Kita menjaga seperti apa interaksi dengan lawan jenis, tidak bercampur baur, tidak berhalwat gitu ya. Kemudian berpuasa untuk menjaga hawa nafsu kita. Kemudian juga menjaga hati biar tidak mudah baper ngelihat ikhwan-ikhwan soleh gitu ya. Jangan sampai kita akhirnya tidak bisa mengelola ekspresi cinta kita. Nah itu, jangan sampai akhirnya kita muslimah tapi terjerumus pada pacaran. Kemudian kembali kepada Allah. Kita yakini lagi janji Allah, kalau jodoh itu kan sudah Allah tentukan. Dari situ rayu Allah dengan meningkatkan ibadah. Kalau kita ingin sesuatu pada Allah, ya tingkatkan ibadah kita, tingkatkan doa kita gitu. Kemudian
ikhtiar dan tawakal. Kita ikhtiar, mempersiapkan semaksimal mungkin mencari juga dengan cara yang baik. Tapi jangan lupa untuk tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Menyerahkan seperti apa prosesnya agar mendapatkan suami yang terbaik. Terakhir, terkait mindset menyiapkan nikah, bahwa pernikahan adalah komitmen kita kepada Allah, bukan cuman komitmen kepada pasangan, kepada orang tua atau yang lainnya. Karena kalau komitmen kita hanya kepada manusia biasanya lebih mudah goyah. Tapi ketika komitmen kepada Allah, insya Allah itu akan lebih kuat. Kemudian persiapan yang dilakukan adalah ikhtiar kita, ikhtiar manusia. Kita berusaha semaksimal mungkin, selepas itu kita bertawakal bahwa apapun hasilnya, kapanpun, siapapun, insya Allah akan Allah berikan yang terbaik gitu. Kapanpun waktunya adalah yang terbaik, karena memang Allah sudah menentukan siapa jodoh kita. Kemudian siap menurut kita belum tentu siap menurut Allah, karena kan bisa jadi ada hal yang menurut kita sudah disiapkan tapi ternyata terlewat oleh kita, dan memang Allah sebaik-baiknya yang mengetahui tentang diri kita. Kemudian juga persiapan setiap orang pada akhirnya berbeda-beda karena karakternya beda, kemudian lingkungan yang membentuk diri kita berbeda, pengalaman terkait masa lalunya beda. Hal itu makanya bisa jadi persiapan-persiapan spesifik yang lainnya itu juga berbeda. Kemudian tidak akan ada 100% kesiapan. Kenapa? Karena yang 100%-nya itu adalah ketika sudah melaksanakan akad nikah. Dan sampai kapanpun sebenarnya kesiapan kita akan selalu diuji. Terakhir, perhatikan hukum menikah. Karena hukum menikah itu kan beda-beda ya, macam-macam. Ada 5 kalau nggak salah. Pokoknya ada wajib, sunnah, sampai haram. Nah, kita perhatikan. Dari situ kita akan lebih terbayang atau lebih mengukur kira-kira diri kita sudah yang mana ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.